Allah, sesungguhnya seorang manusia itu hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan terbesarnya. Ketika keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat yang baik, maka dia akan berusaha untuk menempuh jalan mendapatkan, untuk meraih kehidupan akhirat yang baik. Tetapi ketika keinginan terbesarnya adalah kehidupan dunia semata, maka dia tenggelam dengan dunia dan berat untuk menempuh jalan menuju kehidupan akhirat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang dunia menjadi pikiran terbesarnya, farraqa alaihi syamlahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali yang sudah Allah tetapkan baginya. Wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi pikiran terbesarnya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Wa taqud dunya wa hiya raghimah, dan dunia mendatanginya dalam keadaan dia tidak menginginkan dunia, dalam keadaan dunia hina di pandangannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang dua jenis orang. Yang satu pikiran terbesarnya hanyalah kehidupan dunia, dan yang satunya keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat yang baik. Dan tentu akhirat lebih jauh, lebih kekal, dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Kita dapatkan dari hadis tersebut bahwa apa yang menjadi pikiran terbesar seseorang sangat memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Ketika seorang keinginan terbesarnya hanyalah dunia, harta, kedudukan, maka dia akan kerahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk dunia. Padahal dunia itu menipu. Awalnya mencari dunia dengan penuh keletihan, dan diakhiri dengan penyesalan karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan juga kekhawatiran takut hilang. Padahal juga dunia itu kebanyakan memberikan kepada pecinta dunia angan-angan semata. Maksudnya orang-orang berbelah, berbanting tulang untuk mencari dunia yang sesuai yang dia harapkan, padahal yang akan dia dapatkan hanyalah yang telah Allah takdirkan kepadanya. Dan orang yang terlalu cinta dunia seringkali kehilangan keikhlasan dalam beribadah. Ketika dia beramal soleh, ketika dia beribadah, yang dia inginkan hanyalah dunia, sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha," barang siapa, kata Allah, yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, "nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun," maka kata Allah, kami akan berikan semua balasan terhadap perbuatan mereka di dunia, tidak dikurangi sedikit pun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Wa habitu ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, lenyaplah di akhirat tersebut apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan orang yang terlalu cinta dunia, dia berat istiqomah, susah istiqomah di atas ketaatan. Karena tadi motivasinya hanya mencari dunia. Ketika yang dia inginkan tidak dapat, dia pun berhenti atau malas beribadah lagi. Dan orang yang terlalu cinta dunia, dia menerobos batasan-batasan Allah, tidak peduli dengan halal dan haram, demi mendapatkan dunianya, hartanya, atau kedudukan yang dia inginkan. Sungguh hal tersebut sangat berbahaya. Terlalu besar menginginkan dunia sangatlah berbahaya. Kata Nabi SAW, "Ma dhibbani ja'ilani ursila fi ghanamin
biafsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali was-sarafi lidinihi. Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan pada sekelompok domba lebih berbahaya daripada orang yang tamak dengan dunia, tamak dengan kedudukan, sangat berbahaya untuk agamanya. Dan sungguh tercela orang yang pikirannya hanyalah dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya tahu tentang dunia saja, adapun akhirat mereka lalai darinya. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah membenci orang yang hanya tahu dunia dan jahil akan akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menganggap dunialah segala-galanya. Dan sehingga akhirnya hatinya tidak ada qanaahnya, selalu merasa kurang, selalu merasa orang yang fakir di dunia, tidak qanaah. Berbeda dengan orang yang menginginkan kehidupan akhirat yang baik, maka dia akan menjadi hamba yang ikhlas, hatinya lapang, tenang, tabah, sabar dalam menghadapi apapun itu di kehidupan dunia, berkaitan ujian dan cobaan di kehidupan dunia. Karena orang yang beriman, dia paham ujian-ujian itu hakikatnya adalah kesempatan dia untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ketika dia hadapi dengan baik, dia bersabar, dia mengharapkan pahala, maka dapat menambah atau melipat gandakan dosa pahalanya dan akan menggugurkan dosa-dosanya. Dia ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala dhammin hatta syawkah yusakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dia bersabar, ketika dia bersabar, karena keinginan terbesarnya adalah mencari ridha Allah, mencari kehidupan akhirat yang baik, yang kekal dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Dia bisa tegar karena dia mencari surga yang nikmatnya kekal, yang nikmatnya jauh lebih besar, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terbesit dalam hati. Dia sadar kesenangan dunia itu tidak lama, pasti akan habis, pasti akan hancur. Dia selalu menyadari dirinya pasti akan meninggalkan dunia, dan dia pasti akan berada di kehidupan akhirat yang kekal. Yang dia khawatirkan hanya satu, dia khawatir imannya rusak. Berbeda dengan pecinta dunia, dia tidak peduli agamanya rusak atau tidak dengan perbuatannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan di akhirat, maka dia harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu kamu berharap. Maka Allah akan penuhi hatinya dengan qanaah. Ketika seorang itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa cukup dengan apa saja yang Allah berikan kepadanya. Allah kasih banyak, dia akan bersyukur kepada Allah. Allah kasih seadanya, dia akan qanaah, dia merasa cukup, dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur dan sabar. Dan ketahuilah, kekayaan di hati jauh di atas kekayaan harta semata.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ghina an kathratil arad, walakin ghina nafs." Bukanlah hakikat kaya itu dengan banyaknya harta semata, tetapi hakikat kaya itu adalah yang di hati. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja-raja di dunia itu sama. Dan orang yang dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan ketenaran di kehidupan dunia. Yang dia inginkan adalah dikenal oleh Allah dengan baik. Manusia kenal atau tidak dengannya tidak penting baginya. Dia tidak peduli dengan pujian atau cacian manusia selama dia di atas kebenaran, di atas jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempengaruhi hatinya sedikit pun, karena dia cari fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fokus bagaimana Allah menilai dirinya dengan penilaian yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun penilaian manusia tidak memberikan manfaat untuk akhirat seseorang sedikit pun. Oleh karena itu marilah kita berusaha dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang pengharapan terbesarnya adalah kehidupan akhirat yang baik, menjadi orang yang kuat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan jauh dari berbagai macam kemaksiatan.